Oh iya, Le. Saya Le. Ini dia ngomong hai guys. Oh, dia ngomong hai guys. Hai Hai, guys. guys. Gaya video saya Le. Iya. Oke. Oh loh. Raka pinter, Raka ganteng. Sama ibu, Bo. Boten pareng Le, boten pareng nggih. Iki klambimu aja dikenyot. Oh, boleh. Lagi. Barusan Raka tidur. Tapi kemarin terpelan-pelan. Oh ya. Barusan Raka tidur. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ada waktu buat jawabin pertanyaan kalian yang udah disiapin sama Ina di Instastory. Kita langsung baca. Oke. Capek banget Bapak. Lumayan, perjuangan menjadi orang tua tuh keren. Naik level kalian kalau udah jadi orang tua. Ya, naik level kehidupan. Asyik. Pertanyaan pertama. Nama lengkap Raka siapa, Kak? Udah ada di video sebelumnya. Kalian tonton video sebelumnya aja, oke? Ini ada di sini. Nah, kalian bisa tahu nama lengkapnya Raka. Iya. Oke, next. Tapi di video sebelumnya itu juga bakal ada hadiah sih. Oh iya benar. Bisa dicek aja, siapa tahu kalian beruntung. Gitu deh. Raka full ASI atau sufor, Kak? Aku maunya sih insya Allah full ASI. Karena kan gak dipungkiri sebagai ibu baru, abis itu kayak banyak teman-teman aku juga yang baru menjadi ibu itu punya ketakutan di hal yang sama, yaitu ASINya itu seret atau nggak keluar. Aku sih sebenarnya nggak begitu worry soal itu ya, karena dari sebelum hamil aku tuh udah konsumsi ASI booster nih, aku udah konsumsi Mumpuung ini. Kalau pas hamil itu aku konsumsi 2 kali 1 per hari, sedangkan pada saat udah melahirkan aku konsumsi 2 kali 2 per hari. Nah ini aku udah konsumsi dari sebelum aku lahiran, jadi pas aku hamil sekitar trimester 3 aku udah minum, dan alhamdulillahnya pada saat lahiran itu ASI aku udah keluar, jadi aku udah nggak worry lagi, nggak kepikiran lagi, karena emang biasanya yang ditakutkan pada saat setelah lahiran adalah ASINya nggak keluar. Tapi alhamdulillah banget ya Allah, alhamdulillah itu nggak terjadi sama aku. Jadi aku insya Allah mau full ASI selama 2 tahun. Bapaknya no comment karena bapaknya nggak ASI. Tapi mengasihi. Ya. Ibu dan anaknya. Hebat. Ya. Hebat. Aku tahu aku hebat. Iya. Gak jadi. Next ya. Next. Kalian pas Raka lahiran nangis histeris gak sih, Kak? Kalian pas Raka lahiran nangis histeris? Raka lahiran. Aku kali lahiran. Yeah. Maksudnya pas Raka lahir nangis histeris enggak gitu ya? Sebenarnya full lengkapnya tuh udah ada di video kita sebelumnya. Iya, kalian bisa lihat loh di situ. Tapi kita jawab secara singkat deh. Histeris tuh kayak gimana, kayak gitu enggak? Maksudnya menangis yang terharu. Sebenarnya bapaknya sih yang lebih terharu, ibunya bengong. Iya, aku ngeliat dia nangis kayak gitu. Karena akhirnya keluar seorang bayi dari perutnya Ina. Yang udah 9 bulan kita merawatnya dengan penuh kasih sayang. Enggak, jawabannya kita tidak menangis histeris. Tidak menangis histeris. Terharu aja. Bersyukur banget. Iya, tapi tidak histeris, enggak. Ya. Selanjutnya, Raka mirip siapa nih? Ini perdebatan sih ini. Kalau ini sebenarnya banyak banget nih yang kita spill mukanya Raka, tapi karena kita belum ingin men-spill mukanya Raka, jadi ini pertanyaannya cukup bagus. Raka mirip siapa? Iya sih. Mirip aku lah. Kalau aku. Ya, tapi banyak yang bilang mirip aku juga. Ya kan? Dia mirip aku. Dan aku. Iya. Karena kita orang tuanya. Enggak, tapi lebih banyak bapaknya. Dari hidungnya, dari ketegasan mukanya. Tapi kebanyakan yang pada datang ke rumah ataupun yang udah ngeliat Raka, itu bilangnya Ina banget gitu, aku banget. Itu soalnya karena masih bayi guys, oke? Ntar kalau udah bertumbuh dewasa dia akan lebih mirip bapaknya. Nggak ada yang tahu loh, dia belum dewasa aja bapaknya udah seuzon. Enggak sih, tapi biasanya gitu ya nggak sih? Muka orang kan berubah dari waktu bayi sampai dewasa. Tapi contohnya aku nih. Iya, kamu muka kecil berubah. Lucu banget, gedenya nggak lucu. Aku ngomong ya, bapak sendiri nggak lucu. Bapak sendiri ya. Aku kecilnya pesek banget loh. Kamu lihat kan foto bayiku. Tapi benar. Kayak gitu. Apa itu ya? Sangat pesek, jadi pas gede. Itu kayak itu ya, Star is Born siapa? Lady Gaga. Ya pokoknya intinya mirip kita berdua lah, karena itu anak kita. Selanjutnya. Ya kalau nggak mirip ibunya, mirip bapaknya, udah gitu aja.
Aku lihat kok abis melahirkan langsung seger banget badannya, emang nggak sakit. Sakit sih. Aku boleh menjawab nggak? Setelah melahirkan kok seger banget? Ya iyalah, beban selama 9 bulan di sini. Guys, kalau kalian melihat video YouTube kita yang dimana aku dalam 1 hari menjadi wanita hamil dengan naro buah melon di sini, itu kalian bisa lihat deh. Itu baru 1 hari loh. Gimana melon 9 bulan kayak dia? Melon. Semangka melon, coba dicek deh. Teman-teman cek komen di bawah. Melon. Karena tadinya mau beli semangka, tapi semangkanya berat banget, 5 kilo lebih. Akhirnya kita beli melon yang cuma 3 kilo. Kan yang beli aku yang beli. Ya udah. Enak aja. Kalian bisa flashback nonton video yang sebelumnya. Oke, itu baru 1 hari mencoba menjadi wanita hamil. Gimana dia 9 bulan. Jadi kenapa dia seger banget adalah karena sudah keluar akhirnya bayinya. Tapi coba sejujurnya. Sejujurnya. Emang nggak sakit ya? Sakit pasti. Adalah karena kan aku ada jahitan kan. Jadi harus pemulihan jahitan juga. Ya. Cuman balik lagi kayak treatment dari rumah sakitnya, dari dokternya itu sangat membantu banget, dan aku dikasih makanan, vitamin, dan juga aku konsumsi Momowong ini sangat amat membantu pemulihannya karena emang Momowong ini ada ekstrak ikan gabus, jadi bisa mempercepat luka pasca melahirkan. Apalagi kan aku ada jahitan, itu butuh protein yang tinggi. Pas banget, aku udah konsumsi ini dari sebelum aku lahiran, jadinya pas pada saat lahiran, jahitanku lebih cepat sembuh, kurang dari berapa minggu ya, kalau nggak salah kayak udah hampir 2 minggu tuh jahitannya udah nggak begitu berasa nyeri sih. Lalu ini cuma boleh buat ibu hamil apa aku boleh makan? Boleh, kamu makan. Kamu penasaran, nanti dicobain ya. Kenapa? Boleh sekarang? Sabar. Ini sepertinya enak. Tapi emang enak, beneran emang enak. Dan emang kalau misalnya konsumsi ini, ASI aku tuh jadi lebih kental, terus habis itu lebih banyak juga. Kamu mau mencoba supaya ASI kamu lebih kental dan lebih banyak juga nggak apa-apa? Mau nyoba? Enggak, ini aja. Oh ya, ini aja. Oke. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Nama lengkap Kak? Oke, nama lengkapnya adalah Ina Marika dan aku Reska Syam. Ya. Dah. Raka nanti kalau pengen punya adik waktu umur berapa? Sabar. Ini yang nanya nggak sabaran kayak bapak ini ya. Bapak mau ini? Cookiesnya? Aku bukain. Sabar, baru juga lahiran, belum ada sebulan dan nanyain adek. Kamu kok nggak komentar? Enggak, aku lagi bacain. Ini kamu mau nyobain? Jadi habisin ya? Sayang buat aku. Orang ini isinya banyak banget. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Enak loh. Enak ini. Seorang pria makan ini nggak apa-apa. Kepo kakak, suplemen yang dimakan apa? Atau ada makanan yang suka dimakan? Makanan yang suka dimakan ya nasi. Untuk makanan itu yang penting adalah 4 sehat 5 sempurna. Itu yang paling penting. Terus habis itu untuk suplemennya biasanya aku konsumsi kayak misalnya yang penting-penting kan untuk setelah melahirkan tuh kayak ada vitamin D, habis itu ada protein yang tinggi, dan ini aku pakai Momowong juga karena emang Momowong ini udah BPOM, halal dan natural ingredients. Ya, itu. Karena Momowong ini dalamnya itu ada ekstrak daun kelor, ada daun katuk, dan juga ekstrak ikan gabus yang tadi udah aku sebutin untuk mempercepat pemulihan setelah melahirkan. Gimana sih caranya supaya ASI tuh banyak? Kan ada yang suka bilang tuh makan daun katuk, apalagi waktu aku di rumah sakit aku juga dikasih daun katuk, bener-bener yang daun katuk yang makanan ya, dan itu emang bener-bener ngaruh ASI jadi lebih lancar. Sekarang supaya lebih praktis lagi, supaya bisa dibawa kemana-mana, ini minum aja Momowong 2x2 yang udah melahirkan. Kalau misalnya pengen invest untuk setelah lahirannya ASInya lebih cepat keluar, pas hamil minum 2x1. Ini juga kalian bisa beli di Shopee atau di e-commerce, dan saya cek aja karena emang ini itu ASI booster terbaik dan terlaris. Oh iya, ini untuk makanannya, ini dia nih. Biasanya kalau abis mengasihi itu tuh lapar banget. Apalagi kan kayak kakak tuh biasanya kan newborn tuh bangun tiap 3 jam sekali untuk menyusui karena emang bagusnya seperti itu kan. Nah, aku tuh biasanya narok si Milk Flow ini, cookie dari Momowong, di samping tempat tidur aku. Karena emang ini tuh enak banget. Dia itu vegan friendly, dia tuh lactose free, egg free, dan juga dia itu gluten free. Jadinya nggak bikin berat badan berlebih dan juga mengurangi resiko diabetes. Tapi emang enak sih. Rasanya tuh coklat-coklat yang renyah, gurih gimana gitu. Soalnya cookies ini itu dalamnya ada almond, kelor, dan juga oat. Jadinya bahan-bahannya tuh sehat. Dan enak banget dimakannya beneran. Kalau malam-malam bingung makan apa setelah mengasihi karena lapar, biasanya aku makan ini, selain bikin kenyang, hasilnya jadi
Pokoknya bareng Mom Uung menyusui itu jadi lebih mudah dan lebih happy. Aku tahu masa-masa mengasihi itu masa-masa yang amat sangat berat. Apalagi setelah melahirkan kita masih harus pemulihan diri, belum lagi kita harus mikirin soal ASI. Tapi Mom Uung amat sangat membantu banget. Kalian harus banget cobain ini ASI booster sama cookiesnya karena emang cookiesnya enak banget. Cookiesnya enak. Gimana cara ngatur waktu tidur dan begadangnya Raka, Kak? Untuk awal-awal kita nggak begitu banyak mengatur waktu tidur ya. Jadi untuk 1, 2, 3 hari pertama itu kita mengikuti dulu nih dia waktu tidurnya seperti apa. Dan ternyata hari pertama, kedua, ketiga memang setiap 1 jam sekali dia bangun. 1 jam sekali bangun, minta ASI, rewel segala macem, pup, pipis segala macem. Dan jadi, itu normal sebenarnya. Normal. Jadi kita ngikutin dulu nih sampai akhirnya setelah 3 hari baru kita mencoba supaya dia itu bisa lebih teratur. Misalnya bangunnya 3 jam sekali. Atau kalau siang dia lebih banyak bangun, diajak main, diajak ke depan rumah, beraktivitas. Baru malam ketika matahari terbenam baru kita coba buat taruh di basinet, di kasur gitu. Dan sebisa mungkin kalau udah lewat jam 9, jam 10 tuh kita nggak terlalu banyak ngajak dia ngomong, nggak ngajak main, nggak ngajak interaksi gitu. Jadi kalaupun dia rewel ya udah, misalnya rewel banget ya tinggal kita angkat, kita timbang-timbang sebentar tanpa kita ngajak ngomong. Jadi dari situ mungkin dari alam bawah sadarnya dia tahu kalau oh udah malam nih, jadi memang ini waktunya untuk istirahat gitu. Kita sih mencoba buat ngelakuin itu. Iya. Usaha kita di situ tuh untuk ngatur waktunya. Kalau misalnya aku baca-baca dan dari beberapa para ahli tuh, jadi sleep training itu bisa diterapkan pada saat dia umur 1 bulan atau 6 minggu. Tapi kita mengenalkan awalnya itu cuman kayak oh kalau misalnya sekarang siang ini terang, tapi kalau misalnya malam itu lampunya dimatiin atau diredupin. Jadi kayak kita memperkenalkan dari awal gitu. Biar nantinya di usia 2 bulan ketika sudah waktunya diperkenalkan nggak terlalu repot aja. Bukan yang nggak diajak ngomong banget ya, tapi ya, hanya dikurangi aja. Interaksinya gitu tetap ada. Gitu sih. Kak, kapan dipublishnya Kak? Gak sabar lihat mukanya. Nanti guys. Tanya Rakanya aja guys. Tanya Rakanya aja ya, dia mau dipublish apa enggak. Soalnya itu haknya dia, kita sebagai orang tua ingin memperkenalkan ketika dia sudah mau diperkenalkan. Dan ketika dia sudah siap. Jadi kita mohon maaf. Mohon pengertiannya deh. Ya. Kita tidak tahu kapan bisa nge-publish anak kita. Ya untuk saat ini itu jawabannya. Berat badan Raka pas lahir, nah itu juga kita mohon maaf juga. Beberapa detail-detail data diri Raka juga kita nggak bisa mempublish, kita nggak bisa share karena ya itu data dirinya dia. Nanti biar dia aja kalau dia udah beranjak dewasa dan mau share, biar dia yang share sendiri ya. Pokoknya kalau beratnya berat, tinggi ya tinggi. Tingginya berapa Kak? Tingginya cukup alhamdulillah. Beratnya berapa Kak? Cukup alhamdulillah. Gitu ya. Raka udah pernah minum ASIP belum Kak? Kalau udah minum ASIPnya pakai media apakah? ASIP itu ASIP perah ya? Maksudnya kayak pumping gitu, namanya ASIP. Media udah pernah. Ya pompanya aku pakai Mom Uung, cuman media untuk ngasih ke anaknya kayak apa? Oh, medianya pakai cup feeder. Karena kan kita disarankan pakai cup feeder kan. Supaya nggak bingung puting katanya. Ini aku sempat pakai Squid deh waktu awal-awal dia di rumah sakit. Sisanya DBF. Doakan aku DBF-nya lancar, tenang dan aman. Oh Masya Allah, banyak banget yang muji. Kayak waktu itu kan ada bidan home care yang datang juga, pijat laktasi. ASIku alhamdulillah banget dipuji, banyak dan juga kental karena ini salah satunya usahaku meminum ASI booster Mom Uung dan juga cookiesnya. Termasuk makan teratur, dia olahraga juga walaupun ringan, banyak gerak gitu-gitu. Itu juga faktor yang sangat membantu. Raka kalau malam rewel nggak Kak? Kalau malam pas Raka kebangun siapa yang begadang? Jadi itu 2 orang yang bertanya ya, kita jawab langsung. Jadi hari pertama, kedua, ketiga kita masih berusaha ngikutin maunya Raka tuh kayak gimana. Dia bangun setiap 1 jam, kita berdua bangun barengan gitu kan. Tapi ketika masuk hari keempat dan seterusnya, kita udah mulai harus ganti shift nih. Kita bagi shift siang dan shift malam, kita bangunnya gantian. Kita nggak bisa bareng-bareng. Karena kalau bareng-bareng, nanti ketika ada salah satu yang capek, udah tamat tuh. Semuanya capek. Jadi, kalau malam siapa yang begadang, itu gantian. Tapi sejauh ini, Ina yang begadang. Jadi kalau siang, Ina tidur. Gantian bapaknya nih, yang bawa Raka kemana-mana. Ngenalin ke depan, ke belakang, apa segala macem. Dia tidur, oke bapak yang jagain. Kalau malam, shift ibunya.
Karena gini. Kalau misalnya pada saat malam hari, biasanya Raka itu lebih banyak minum ASI. Jadinya kalau yang bangun bapaknya agak tidak berkontribusi gitu maksudnya, ya kan? Iya. Tidak bisa keluar ASI juga gitu walaupun bisa ada ASI. Bisa aja sih pakai cup feeder, tapi kan kalau terlalu banyak ngasihnya pakai cup feeder, ntar dia jadi lebih milih cup feeder daripada ASI ibunya. Daripada langsung kan, daripada menyusui langsung. Jadi aku lebih banyak begadang. Raka itu kalau siang tuh lebih anteng ya? Lebih anteng. Jadi kalau pas anteng sama bapaknya ya. Sebenarnya nggak juga sih, itu gara-gara aku aja. Dia lebih anteng karena sama aku. Oh ya udah, berarti coba aja nanti malam nih kamu sama kamu. Kalau misalnya nggak anteng, awas ya. Katanya malam banyak ASI. Loh, kan kata kamu kalau misalnya sama bapaknya anteng. Ya, mau nyoba nanti malam? Enggak. Nah, itu dia. Tapi aku pengen kasih lihat ke kalian, ini adalah suatu kebanggaan seorang ibu baru. Ini banyak banget sih. Anatomi PD pada saat si Raka itu sudah di satu ASI, di satu payudara, tapi ternyata payudaranya itu belum merasa kosong, kita harus mengosongkan. Supaya kenapa? Supaya nanti si satu payudara itu bisa tersuplai lagi dengan ASI yang baru. Nah, cara mengosongkannya ya bisa dengan memerah dengan tangan ataupun dengan pompa. Nah, pompanya ini aku pakai dari Mom Uung. Kalian yang udah ngikutin aku di Instagram juga tahu aku dari awal sejak aku lahiran aku pakai pompanya Mom Uung doang, karena emang pompanya ini bagus banget ya. Karena pompanya ini itu dia tuh nggak berisik gitu loh, nggak berisik. Jadi pada saat kita mau pompa ada Raka pun di sebelah kita, Raka pasti nggak kebangun karena suaranya itu nggak keras, dan dia itu ada 2 mode. Jadi ada mode pumping dengan tangan, seperti memerah dengan tangan, salah satu lagi mode seperti menghisap. Jadinya flow-nya itu ada 2. Ini dia hasilnya, pompanya setelah Raka tidur. Yang di kulkas aja masih banyak tuh, ditaruh di ASI bag. Iya benar, masih banyak. Alhamdulillah guys, itu harus disyukuri. BTW ini pompanya juga garansi 2 tahun ya, karena emang Mom Uung ini mendukung full ASI selama 2 tahun. Semangat ya para ibu-ibu, aku tahu perjuangannya seperti apa. Oke, gitu aja sih. Cukup ya? Cukup. Banyak banget sih, cuman ya emang rata-rata pertanyaannya sama. Oke, thank you guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.